Mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip dikabarkan kini divonis 4 tahun penjara pada Selasa 25 Januari 2022. Padahal ia baru saja keluar dari penjara pada April 2021. Sosok Sri Wahyumi sering dikenal sebagai orang yang penuh dengan kontroversi, mulai dari sering berpindah partai, pernah diberhentikan oleh Mendagri hingga tertangkap KPK dalam OTT. Sebelumnya ia dipenjara selama 2 tahun karena terbukti menerima suap. Sri Wahyumi merupakan lulusan sarjana ekonomi yang memilih dunia politik sebagai karirnya. Ia terpilih menjadi Bupati Talaut dalam Pilkada 2013. Selain dikenal sebagai Bupati, Sri Wahyumi juga merupakan istri seorang hakim di Pengadilan Tinggi Manado bernama Armindo Pardede. Armindo pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manado pada periode 2013 hingga 2014. Saat maju ke Pilkada 2013, Sri Wahyumi mengaku didukung Partai Gerindra, Partai Penegak Demokrasi Indonesia atau PPDI, dan Partai Peduli Rakyat Nasional atau PPRN. Namun, PPRN menyatakan tak pernah mendukung pencalonan Sri Wahyumi Maria Manalip. Akibatnya, 3 orang komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Talaut dipecat oleh DKPP karena dianggap tidak teliti. Setelah menang di pilkada yang sempat tertunda tersebut, Sri Wahyumi Maria Manalip kemudian bergabung dengan PDIP dan meninggalkan Gerindra. Ia dipercaya menjadi Ketua DPC PDIP Talaut. Tak lama kemudian, hubungan Sri Wahyumi Maria Manalip dengan PDIP retak dan tak pernah menghadiri rapat-rapat partai. Bahkan saat Ketua Umum PDIP Megawati menggelar rapat koordinasi. Akibatnya, Ketua DPD PDIP Sulut, Oli Dondo Kambei, berang dan mencopot Sri Wahyumi Maria dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Talaut. Kemudian pada Pilkada 2018, Sri Wahyumi Maria Manalip kembali maju sebagai calon Bupati Talaut melalui calon perseorangan alias independen. Ia maju bersama Gunawan Talenggoran, namun ia kalah oleh pasangan Eli Lasut Mohtar Parapaga. Kemudian Sri Wahyumi Manalip meloncat dari PDIP ke Partai Hanura. Ia menjabat sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Talaut. Dikutip dari Tribunnews.com, Jumat 28 Januari 2022, Sri Wahyumi juga dikenal sebagai sosok yang kontroversi dan kerap bermasalah. Pertama, pada tahun 2015, Gubernur Sulawesi Utara saat itu, Sinyo Hari Sarundayang, pernah memberi teguran kepada Sri Wahyumi. Teguran diberikan karena sebagai Bupati, Sri Wahyumi Maria Manalip menjalankan APBD yang tidak sesuai dengan yang dikonsultasikan ke tim TAPD Pemprov Sulut. Kedua, Sri Wahyumi pernah diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Cahyo Kumolo, karena melakukan perjalanan ke Amerika Serikat tanpa izin. Saat itu, Sri Wahyumi mengikuti International Visitor Leadership Program di Amerika Serikat selama 3 minggu dan pulang pada 13 November 2017. Sri Wahyumi beralasan tidak meminta izin karena waktu yang mepet, menggunakan paspor hijau dan dana sendiri. Atas tindakannya, Sri Wahyumi diberhentikan selama 3 bulan pada 2018. Masalah ketiga adalah mutasi PNS besar-besaran yang dilakukan oleh Sri Wahyumi setelah kalah pada Pilkada Talaut 2018. Saat itu Sri Wahyumi Maria Manalip menonaktifkan lebih dari 300 ASN eselon 2, 3, dan 4. Padahal undang-undang melarang kepala daerah melakukan mutasi selepas pilkada. Akibatnya Sri Wahyumi kembali berseteru dengan Kementerian Dalam Negeri. Ulah kontroversial yang dilakukan oleh Sri Wahyumi lainnya adalah meninggalkan daerah setelah kalah dalam Pilkada Talaut 2018 selama 11 hari. Kemudian pada April 2019, Sri Wahyumi Maria Manalip terciduk operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Penangkapan ini terjadi hanya beberapa bulan sebelum Sri Wahyumi menanggalkan jabatannya sebagai Bupati Talaut. Sri Wahyumi ditangkap atas dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2018 Kabupaten Talaut. Ia ditangkap berkaitan dugaan suap menyuap terkait revitalisasi pasar di wilayahnya. Setelah kasus ini naik di persidangan, Sri Wahyumi divonis penjara selama 4 tahun 6 bulan. Namun oleh Mahkamah Agung, vonis tersebut dipotong menjadi 2 tahun setelah Sri Wahyumi mengajukan peninjauan kembali. Ia kemudian dieksekusi oleh Jaksa KPK pada 26 Oktober 2020 dan dijebloskan ke lapas wanita kelas 2A Tangerang.
Setelah menjalani hukuman, Sri Wahyumi keluar dari lapas wanita Tangerang pada 28 April 2021. Namun, sehari kemudian, yaitu pada 29 April 2021, KPK kembali menangkap Sri Wahyumi dan menjadikannya tersangka. Terbaru, Sri Wahyumi divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manado. Dalam sidang, hakim menyatakan mantan Bupati Talaut 2014-2019 terbukti memperkaya diri. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!